Hai, saya Mayang Trilestari dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 2 Cibinong, Cianjur. Untuk memenuhi tugas geografi, ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah siklus batuan. Yang kedua, siklus hidrologi. Dan yang ketiga, manfaat atau fungsi karakteristik lapisan atmosfer. Siklus batuan adalah konsep dasar dalam geologi untuk menggambarkan transisi waktu melalui waktu geologi. Di antara 3 jenis batuan utama yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku yaitu jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di atas atau di bawah permukaan bumi. Pada saat siklus mengalami pelapukan, pengikisan, dan pengendapan karena pengaruh cuaca kemudian diangkut oleh tenaga alam, seperti air dan angin, dan ditempatkan di tempat yang lebih rendah, maka akan terbentuk batuan sedimen. Menurut siklusnya, batuan sedimen dibagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen akuatis, sedimen aeolis atau aeris, dan sedimen glasial. Adanya penambahan suhu tekanan dan campuran gas yang terjadi secara bersamaan pada proses pembekuan, maka akan menjadi batuan metamorf. Contoh dari batuan metamorf adalah batuan marmer, batolit, lakolit, dan batuan sil. Selanjutnya yaitu pengertian dan siklus hidrosfer. Hidros yaitu air dan sfer yaitu lapisan. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Siklus air adalah proses pergerakan air dan kembali lagi ke asalnya. Macam-macam siklus air. Yang pertama yaitu siklus pendek. Uap air mengalami kondensasi di atas laut, lalu jatuh sebagai hujan dan kembali ke laut. Yang kedua yaitu siklus sedang. Uap air mengalami kondensasi membentuk awan atas laut, lalu terbawa angin menuju daratan, lalu jatuh ke daratan sebagai hujan. Yang ketiga yaitu siklus panjang. Uap air mengalami kondensasi membentuk awan di atas laut, lalu terbawa angin menuju daratan hingga ke pegunungan tinggi sehingga menjadi kristal es atau salju. Kristal es atau salju jatuh sebagai hujan es atau salju membentuk glacier. Glacier tergerak atau meleleh dan masuk ke sungai. Air dari sungai kembali ke laut. Selanjutnya yaitu siklus hidrologi. Pada proses ini terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu evaporasi, yang kedua yaitu transpirasi, yang ketiga yaitu evapotranspirasi, yang keempat kondensasi, yang kelima yaitu presipitasi, dan yang terakhir yaitu infiltrasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat atau fungsi karakteristik dari masing-masing lapisan atmosfer. Lapisan pertama yaitu troposfer adalah lapisan dasar yang paling dekat dengan bumi. Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air. Lapisan ini berfungsi untuk menjaga stabilitas udara di bumi. Yang kedua yaitu stratosfer, merupakan lapisan atmosfer yang bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh ozon. Kisaran suhunya pada 5 derajat Celcius. Lapisan inilah yang menghalau paparan sinar matahari secara langsung. Yang ketiga yaitu mesosfer, merupakan lapisan yang terletak pada ketinggian 50 km sampai 75 km di atas permukaan bumi. Suhu pada lapisan mesosfer mencapai 0,4 derajat Celcius setiap pada ketinggian 100 meter. Lapisan inilah yang berfungsi menghalau benda luar angkasa sebelum jatuh ke bumi. Benda luar angkasa seperti meteor akan dibakar dan diurai menjadi debu pada lapisan ini. Yang keempat yaitu termosfer atau ionosfer, adalah lapisan tempat terjadinya ionisasi dan partikel-partikel. Hal ini memberikan munculnya efek perambatan atau pemantulan gelombang radio, baik dengan frekuensi rendah ataupun tinggi. Disinilah aurora akan muncul akibat proses ionisasi yang kemudian menghasilkan cahaya berwarna-warni. Yang terakhir yaitu eksosfer, merupakan lapisan terakhir yang menyelimuti bumi.
Jaraknya sekitar 800 sampai dengan 3260 km. Suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Eksosfer sering disebut dengan ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan atmosfer terluar ini sangat berbahaya karena menjadi tempat hancurnya meteor dari luar angkasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.